Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan di kelas 12 TKJ. Pada pertemuan hari ini, Ibu membawakan mata pelajaran tadi kewirausahaan, dan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu mengenai desain untuk manufaktur. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki namanya materi, kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan metode perakitan produk, barang, atau jasa, dan yang kedua melakukan perakitan produk, barang, atau jasa. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan desain untuk manufaktur, yang kedua mendeskripsikan prinsip dasar desain untuk manufaktur, dan yang ketiga menguraikan proses perakitan produk hardware. Kita masuk ke dalam desain untuk manufaktur. Desain untuk manufaktur ini, dalam bidang perakitan, desain untuk manufaktur atau yang disingkat dengan DFM, Dig for Manufacture Reliability, adalah desain produk untuk semua aspek dari proses manufaktur dalam rangka untuk mengoptimalkan kemampuan manufaktur dari desain awal. Jadi desain itu dibuat untuk kelancaran suatu produk. Ini terdapat dalam prinsip dasar desain untuk manufaktur. Yang pertama, DFM dan optimasi, dan yang kedua perubahan dalam proses desain, yang ketiga keseluruhan proses adalah kuncinya, dan yang keempat adalah pengetahuan manufaktur dalam tahap pengetahuan konsep dan desain. Jadi desain dasar untuk manufaktur kita harus buat dulu seoptimal mungkin, desainnya itu cantik, dan perubahan dalam proses desain itu juga harus kita ketahui ya agar kita kalau dalam suatu produk itu bisa terjaga dengan produk yang baik. Baru keseluruhan proses adalah kuncinya. Jadi kalau desain sudah selesai, bisa untuk produk-produk yang lainnya yang akan kita keluarkan, dan pengetahuan manufaktur dalam tahap pengetahuannya, berarti perhitungan dari segi berapa yang harus dikeluarkan dalam untuk melakukan suatu desain dalam suatu produk. Tahapan dalam Seek for Manufacturing atau yang disebut dengan DFM. Tahapan ini ada beberapa ya Yang pertama, mengestimasi biaya-biaya manufaktur. Jadi biaya untuk produk dan untuk desain itu berapa, harus ada anggarannya. Yang kedua, mengurangi biaya komponen, dan yang ketiga mengurangi biaya perakitan, dan yang keempat mengurangi biaya pendukung produksi, dan yang kelima mempertimbangkan akibat dan keputusan DFM terhadap faktor lain. Proses perakitan produk hardware.
Proses perangkat keras adalah proses yang memiliki banyak langkah dan tingkatan, mulai dari konsep sampai produksi massal. Misalnya tooling. Tooling ini didapatkan kondisi terpelihara, baik dan siap ketika akan dipakai. Pengelolaan mulai dari terima atau cek jika terima, penyimpanan, pemakaian, perbaikan atau penggantian, serta terima kembali ke pelanggan. Bila tooling tersebut milik pelanggan harus dikontrol. Jadi tooling ini adalah suatu pengecekan ketika kita tanda serah terima. Ini adalah contoh gambar tooling. Nah, dia di sini untuk mengoptimalkan suatu tooling tersebut menjadi suatu produk yang akan di-launchingkan. Kita masuk dengan FFT. FT ini adalah langkah untuk memperbaiki cetakan pada yang dilakukan fase tooling. Selain perbaikan, cetakan tersebut akan mengalami uji coba. FT ini adalah engineering fabrication process, di mana perakitan ini dimulai dengan menggunakan bahan asli, bukan bagian prototipe. Jadi EFT ini ada menggunakan dengan bahan asli, tidak menggunakan bahan prototipe yang tidak aslinya ya nak. Jadi dia untuk tetapi dia harus melakukan namanya uji coba agar FVT-nya ini berjalan dengan lancar. DVT. Nah, DVT adalah setelah kita melewati dari proses EVT dan memastikan bahwa komponen-komponen perangkat keras berfungsi sebagai mestinya, kita akan masuk ke dalam proses DVT atau Design Validation Process. Ini adalah contoh dari gambar DVT. Dia merakit menggunakan lihai tangannya agar suatu DVT tersebut berjalan dengan lancar. Itu saja yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu. Sehat-sehat selalu, kerjakan tugas kamu dengan baik, selalu tetap daring di rumah. Sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.